Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Alfredo Aziza dengan NIM 21804 dari Prodi D3 Di sini saya akan membuat video tentang konseling pada ibu nifas. Seperti apa videonya? Let's get started. Saya telah melakukan verifikasi catatan kebidanan, saya telah mempersiapkan ruangan yang bersih, aman, nyaman, dan tenang, menjaga privasi pasien. Saya telah mempersiapkan alat, diantaranya buku KIA. Saya siap bertemu dengan pasien. Permisi. Silakan masuk. Silakan duduk, Mbak. Iya. Ini benar dengan Mbak Lina? Iya, benar. Ya, ini sudah boleh pulang ya, Mbak? Iya, sudah boleh. Ya, boleh saya minta buku KIA-nya? Ya. Ini Mbak, usianya berapa tahun, Mbak? 26 tahun. 26 tahun. Untuk alamatnya di mana? Alamatnya di Rendah Kulon Progo, Bu. Baik, sesuai ya, Mbak ya? Iya. Ya, baik. Gimana keadaannya sekarang, Mbak? Alhamdulillah sudah membaik. Ya, sudah membaik ya. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Dela yang bertugas pada siang hari ini. Ya, sebelumnya nanti karena di sini Mbak tadi nanti sudah boleh pulang. Nah, di sini saya akan menyampaikan atau memberikan konseling terkait dengan kebutuhan pada ibu nifas ini nantinya wajib ibu ketahui begitu. Adapun beberapa hal yang akan saya sampaikan, diantaranya nanti kebutuhan nutrisi, kemudian kebersihan tubuh, selanjutnya ada tanda bahaya pada ibu nifas dan lain sebagainya. Sebelumnya nanti untuk waktu yang saya butuhkan kurang lebih 15 menit ya, Bu ya. Kemudian untuk pastinya nanti ibu cukup mendengarkan dan memperhatikan saya. Nanti kita sambil baca-baca buku ayat ya. Iya. Nah, apa ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Baik, kalau gitu yang pertama ya, Bu ya. Jadi karena ibu Lina ini sekarang dalam masa nifas ya, dalam masa setelah melahirkan. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan Ibu ya. Yang pertama yaitu kebutuhan nutrisi. Kebutuhan nutrisi pada ibu nifas ini semakin meningkat ya, Bu ya, semakin meningkat. Kemarin ketika sebelum hamil makan 3 kali sehari dengan porsi sedang, ketika hamil bertambah ya, Bu ya, meningkat. Iya. Pada masa nifas ini juga semakin meningkat lagi, Bu. Ya, jadi ada peningkatan 800 kilokalori yang harus dipenuhi. Nah, 800 kilokalori ini didapatkan dari mana? Nanti didapatkan dari makanan yang seimbang. Ada dari komponennya, ada karbohidrat, proteinnya ada 2, Bu, protein nabati dan juga hewani, kemudian ada sayur atau vitamin, kemudian mineral dan lemak dan lain sebagainya ya. Baik Ibu, jadi di sini sudah tertera secara jelas. Nah, kita pelajari bersama ya bahwa di sini untuk kebutuhan makanan pokok atau karbohidrat yang didapat dari nasi ya, Bu ya, di sini tertera ada ibu membutuhkan ibu nifas membutuhkan 6 porsi. Mana satu porsinya ini ada untuk 100 gram. Nah, jadi dalam sehari itu membutuhkan 600 gram. Nah, untuk makannya berapa kali? Bu bebas, Bu. Bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali. Itu bebas, tapi nanti nasi atau karbohidrat yang masuk itu sebanyak 400 gram. Gitu. Selanjutnya untuk protein, ada protein hewani dan nabati. Di sini sama-sama membutuhkan 4 porsi, di mana masing-masing 50 gram ya, Bu ya. Untuk protein hewani ini sangat penting, jadi wajib sekali untuk ibu nifas mengonsumsi protein hewani ini, karena yang pertama dapat mempercepat proses penyembuhan luka, kemudian dapat meningkatkan kompensasi. Nah, didapat dari mana? Ini bisa didapat dari makanan seperti ikan, telur, kemudian daging ayam, daging sapi dan lain sebagainya. Wajib ya, Bu ya. Nah, kemudian untuk protein hewani, protein nabati ini bisa didapat dari tempe, tahu dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada sayur-sayuran. Kalau istilah Jawa itu sering disebut ini supaya aslinya lebih banyak ya. Jadi harus banyak makan sayur, baik bayam, kemudian kangkung dan lain sebagainya ya. Iya. Dan diimbangi juga dengan makan buah. Nah, makan buah yang disarankan yakni ada pepaya, pisang, kemudian jeruk dan musik. Nah, untuk detailnya nanti bisa dibaca-baca lagi yang di sini ya, Bu ya. Iya. Itu. Selanjutnya mungkin kalau di orang Jawa itu ini ada nggak boleh makan ini, ibu nifas nggak boleh makan ini gitu. Sebenarnya pada masa nifas itu tidak ada makanan pantangan ya, Bu ya. Jadi ibu nifas itu boleh makan apapun asalkan ibu itu tidak alergi terhadap makanan tersebut dan tidak ada penyakit yang dikambuhkan karena makan makanan tersebut. Misalnya ibu ada penyakit mah, kemudian makan makanan yang pedas
sekali, kemudian juga makan yang terlalu asin juga itu juga berpengaruh, nanti mahnya jadi kambuh gitu ya. Jadi intinya tidak ada makanan pantangan, jadi ibu bebas mau makan apa saja asalkan nutrisi ibu terpenuhi dengan baik, sehingga nanti kualitas aslinya juga baik. Jangan sampai karena ada rumah ada makanan pantangan terus kemudian makannya terbatas jadi tidak seimbang, kemudian nanti juga dapat memperburuk ASI. Nah itu untuk makanan yang biasa. Selanjutnya untuk cairan yang dibutuhkan itu pada ibu nifas pada 6 bulan pertama itu membutuhkan 14 gelas. Jadi semakin meningkat juga ya tidak untuk cairan juga meningkat. Nah kemudian untuk selanjutnya itu nanti saya akan memberikan tablet tambah darah. Karena kemarin ibu baru saja melahirkan, kehilangan banyak darah ya Bu ya. Jadi nanti saya akan memberikan tablet itu, nanti silakan bisa diminum 1 kali 1. Jadi dihabiskan sampai habis. Dan nanti saya juga akan memberikan vitamin A. Nanti ada 2 kapsul itu, yang mana vitamin A ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas ASI ibu dan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh ibu. Nanti bisa diminum setelah ini ya, kemudian setelah 24 jam bisa diminum lagi. Itu untuk nutrisi. Apakah di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Belum ada. Jadi saya lanjut ya Bu ya. Iya. Nah selanjutnya itu kebutuhan kebersihan tubuh ibu. Nah ibu mandi 2 kali sehari. Iya. Ya tetap dipertahankan ya Bu ya, jangan males mandi mungkin karena terlalu bata-bata kamar mandi jadi tidak mandi gitu, jangan sampai seperti itu. Nanti tetap minimal 2 kali, tapi nanti ketika ibu berkeringat berlebih silakan bisa mandi lagi sesuai kenyamanan ibu. Begitu juga dengan ganti pakaian minimal 2 kali sehari. 2 kali sehari. Nah, tapi juga disesuaikan lebih kalau keringatnya lebih juga keringat lagi. Kemudian untuk ganti pembalut maksimal 4 jam sekali ya Bu ya. 4 jam sekali. Ya, 4 jam sekali. Nanti walaupun nanti pembalutnya belum penuh tetap ganti ya Bu ya. Penuh atau enggak penuh tetap ganti. Dan cara melepasnya dari depan ke belakang, diarahkan dari depan ke belakang seperti ketika cebok. Ya, agar tidak dapat meminimalisir terjadi infeksi. Selanjutnya untuk kemarin dijahit. Iya. Dijahit. Nah untuk perawatan luka jahitan, selain tadi juga banyak makan protein. Untuk perawatannya setelah ibu BAB, BAK ataupun mandi silakan dibersihkan sebersih mungkin ya Bu ya. Kemudian dikeringkan, bisa menggunakan tisu. Dan setelah kering baru menggunakan celana. Iya. Nah, untuk pakaian yang dipakai itu pilih yang bisa menyerap keringat ya Bu ya, yang bisa menyerap keringat, kemudian yang longgar. Kemudian bisa lebih dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang ada kancingnya sehingga nanti ketika menyusui lebih mudah. Selanjutnya untuk penggunaan BH ya Bu ya, untuk penggunaan BH jangan menggunakan BH yang terlalu kencang ya Bu ya, nanti menyebab payudara jadi tertekan sehingga bisa menyebabkan bengkak juga dan ASI pun jadi tidak lancar. Nah tapi jangan menggunakan yang terlalu lembut juga ya, pilihlah BH yang sesuai dengan ukuran yang dapat menyangga. Nah sekarang ini ada BH yang untuk ibu menyusui Bu, jadi lebih enak dipakai itu. Nanti ketika bisa silakan tinggal dibuka, ini kan tinggal terlihat areola dan putihnya, jadi lebih mudah, lebih praktis. Ada yang ingin tanyakan Mbak? Belum ada. Baik, selanjutnya untuk pola menyusui itu tidak ada jadwalnya ya Bu ya, jadi seinginan semaunya bayi, semaunya bayi dan sekeinginan bayi. Ya, jadi bayi mau minum apa saja silakan bisa disusui. Nah, selanjutnya ketika bayi tertidur ya, tidur lebih dari 3 jam silakan bisa dibangunkan baru disusui. Ya, selanjutnya ibu sudah sedikit menyusui? Sudah, tapi masih agak bingung. Ya, saat ini akan saya ajari ya Bu ya. Adiknya ada, bisa diambil kita. Sebentar ya Bu ya. Ya. Ibu sebetulnya mau menyusui dengan payudara kanan atau kiri? Kiri. Menggunakan payudara kiri. Baik. Yang pertama untuk teknik menyusui bisa dilakukan dengan duduk maupun tidur miring ya Bu ya. Iya. Ya. Tapi di sini saya akan mengajari yang duduk saja. Kemudian ibu ketika duduk kaki-kakinya di lantai, jangan digantung ya. Ya seperti itu. Lalu lebih disarankan menggunakan kursi yang ada sandarannya.
Jadi ibu tidak pegal, ibu relax, ibu nyaman. Nah kalau misalnya nggak ada sekalanya nanti bisa melambung ibu. Nah, kemudian posisikan bayi kepala, badan dan kaki ini satu garis lurus ya. Kemudian wajah bayi ini lebih dekat lagi. Nah, sebelum meminumkan nanti silakan bisa dikeluarkan terlebih dahulu asinya, kemudian untuk dioleskan pada putih dan areola. Itu areola itu yang hitam-hitam itu ya. Ya. Kemudian setelah itu dengan menggunakan tangan ya, disanggah lalu diarahkan ke mulutnya. Jadi yang masuk itu puting dan areolanya. Karena di bawah areola ini ada gudangnya ASI. Jadi bayi nanti luas itu. Ketika menyusui juga diperhatikan ya, jangan sampai nanti hidungnya itu tertutupi oleh payudara, itu jangan sampai. Kemudian nanti ketika sudah selesai di payudara kiri bisa dipindahkan agar ukuran payudara jadi sama. Jangan lupa untuk disendalkan ya Bu ya. Oh iya, caranya bagaimana ya? Iya. Yang pertama diberdirikan, diluruskan ya, kemudian nanti dilurus di bagian leher ke bawah. Tapi jangan ditekuk agar tidak terjadi aspirasi ASI. Aspirasi ASI itu masuknya ASI ke saluran pernafasan. Apabila itu terjadi, itu dapat mengakibatkan bayi itu kesulitan bernafas, begitu ya Bu ya. Nah, tapi mungkin akan lama Bu, bahkan mendawakan iya akan lama, butuh proses yang lama. Nah, itu nanti kalau misalkan gagal itu ibu bisa menyedapkan dengan cara lain, dengan cara ibu berdiri, ibu duduk ibu duduk lalu dipangku lalu dimiringkan. Nanti bayi itu akan bayinya posisinya miring, bayi itu akan duduk. Itu juga termasuk ini ya, dia memastikan bahwa ASI tidak masuk ke saluran pernafasan gitu. Kemudian tanda dari bayi kena itu ketika sudah bersendara dan atau bubuk ya. Nah, selanjutnya untuk perawatan payudara itu ibu jangan menyabuni puting jangan menyabuni puting ya Bu ya, karena dapat mengakibatkan nanti putingnya kering sehingga mudah lecet ketika digunakan untuk menyusui. Nah tadi ketika ibu mengolesi sisinya sebelum menyusui itu juga termasuk perawatan payudara. Nah cara membersihkan payudara itu bagaimana? Nah cara membersihkan payudara itu bisa menggunakan baby oil atau minyak kelapa. Tapi jangan menggunakan alkohol ya Bu ya. Nah, caranya ibu bisa menyediakan kapas lalu tuang baby oil atau minyak ya, kemudian ditempelkan pada payudara. Nanti kotoran itu akan keluar, sehingga nanti tinggal bersihkan lalu dibilas. Yang tinggal dibilas di payudara juga. Nah perlu diketahui juga masalah yang sering terjadi pada ibu menyusui itu payudaranya bisa bengkak, kemudian ASI-nya tidak lancar, kemudian putingnya itu lancar, kemudian putingnya juga ada yang mendalam, jadi tidak menonjol. Jadi tadi sudah lihat punya ibu sudah menonjol dan dia sudah habis. Nah kemudian selanjutnya yaitu pola seksual ya. Nah kapan sih ibu ini baru melakukan hubungan seksual lagi? Nah yang pertama ketika darah infeksinya sudah tidak mengalir ya, sudah berhenti. Dan yang kedua ketika luka yang ada di jalur rahim ibu sudah sembuh atau sudah kering. Kemudian yang ketiga ibu bisa mencoba dengan memasukkan satu atau dua jari ke lubang kemaluan ibu bila sakit atau tidak. Kalau misalkan sudah tidak sakit, itu ibu boleh melakukan hubungan seksual. Jadi ibu dan suami juga harus saling mengerti, saling paham ya. Nanti apa yang saya sampaikan ini bisa disampaikan ke suami ibu karena tidak hadir ya, bila lagi ibu bekerja. Jadi nanti ibunya pulang Jadi dijemput. Nanti disampaikan saja. Atau perlu sambil baca-baca ini sebelum dia jawab ya. Selanjutnya Anda tanda bahagia pada imunitas. Ya, ini ada di sini. Nah, jadi apabila ibu mengalami salah satu tanda bahaya ada di sini, silakan untuk segera pergi ke tenaga kesehatan. Jadi, yang pertama ada tanda bahaya pada
Nah, tapi nanti apabila darahnya semakin banyak ya, bisa kemudian teksturnya juga kental atau bagaimana, itu bisa ke kesehatan. Dan untuk alur daripada amoniak yang keluar atau cairan darah nifas yang keluar itu dari awal itu merah, kemudian merah segar, kemudian nanti menjadi coklat, agak kuning, dan putih. Putihnya tapi tidak bisa ditahu ya. Itu memang apa namanya, mekanismenya memang seperti itu alurnya. Dan selanjutnya itu ada memang lebih dari 2 hari, di mana suhu tubuh ini itu lebih dari 38 derajat Celcius. Nah, ini mengindikasikan adanya infeksi pada tubuh itu. Selanjutnya ada keluar cairan berbau dari jalan rahim. Nah, ini juga tidak normal karena dapat mengindikasikan adanya infeksi. Jadi biasanya ini cairannya putih, agak kekuningan atau kehijauan, dan berbau. Kemudian payudara bengkak, merah, disertai rasa sakit. Nah, pada ibunya sendiri payudara ini setiap hari memproduksi ASI gitu. Jadi jangan sampai itu tidak disusui. Itu harus menyusui ketika misalnya sudah disusui. Tadi masih tak salah kandung itu bisa ramping agar ini menjadi benar-benar bengkak. Kemudian bengkak di wajah, tangan dan kaki atau sakit kepala dan kejang-kejang. Nah, ini mungkin ibu sudah tidak asing ya, ketika itu juga diedukasi begini ya, sama bidan ketika bisa kehamilan. Jadi memang dari vaksin dan juga vaksin ini bisa menolong ibu dari hamil sampai nifas. Jadi bisa dibilang masa krisisnya wanita ya Bu ya. Nah, vaksin atau vaksin ini juga dapat terjadi kapan saja. Jadi harus selalu waspada ya Bu ya. Kemudian ibu terlihat sedih, murung, dan menangis tanpa sebab tertentu. Nah, ini juga sebetulnya yang disebut depresi masa nifas dan delirium itu. Jadi karena mood seorang ibu nifas ini naik turun ya Bu ya, ketika hamil juga naik turun, tapi ketika nifas juga tak kalah naiknya gitu. Sering seperti itu, kadang sedih sendiri, nangis, kemudian kadang juga bahagia gitu. Nah, karena selalu di sini harus selalu membahagiakan istrinya. Jadi jangan sampai istrinya kok merasa tertekan, merasa tidak diperhatikan dan lain sebagainya. Dimana ketika ibunya senang, ibunya bahagia itu dapat memperlancar produksi oksitosin, juga oksitosin lancar nanti dapat meningkatkan aktivitas ASI sehingga banyak mungkin tugasnya ya, berbeda ketika ASI tidak lancar nanti juga pertumbuhan dan perkembangan kulit. Nah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Ibu sudah paham? Nah, itu serangkaian edukasi atau konsep yang saya sampaikan. Nah, ibu sudah paham. Saya boleh preview Ibu? Boleh. Tadi vitamin A itu diminum kapan Ibu? Vitamin A nanti diminum setelah ini, lalu 24 jam setelahnya. Tadi menyakitkan akan besok kita ya amin. Selanjutnya tadi untuk perawatan payudara caranya bagaimana? Jadi bisa menggunakan baby oil sama kapas ya, ditambahkan di payudara lalu beberapa menit gitu. Ya, selanjutnya tadi boleh turun ke siswa. Jenis seperti apa? Ketika darah nifas sudah tidak keluar, lalu ya kan Bu, ya, lalu sudah lukanya sudah kering dan sembuh. Ditambah lagi bisa dicoba dengan masukkan ke dalam. Oh iya. Kemudian selain ada yang kedua untuk kunjungan kelainan nanti bisa 4 hari lagi. Yang ketiga sini ada penyumbang. Kemudian nanti jangan lupa vitamin A-nya sudah disediakan. Mungkin demikian Ibu, silakan setelah ini Ibu bisa mau beres-beres ya Bu ya. Iya. Bantu dengan ada yang boleh nggak? Baik saya. Ya. Semoga nanti ketika pulang sama sampai tujuan Ibu dan sehat selalu Ibu dan juga Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Demikian video yang dapat saya tampilkan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.